Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam diskusi kita bertemakan perang antara Palestina dengan Israel. Pada segmen yang sebelumnya kita telah membahas bukti-bukti bahwa operasi Hamas itu betul-betul terjadi. Jadi bukan false flag seperti yang ada di segmen pertama, sudah dibahas secara lengkap oleh Insinyur Mustahid Hasim. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas masih pada tema yang sama, akan tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi Pak Mustahid, kita ingin bertanya pada Anda, pada segmen pertama Anda mengatakan bahwa operasi Hamas yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober itu adalah satu keberhasilan yang bisa membobol desain arsitektur militer dan intelijen Israel. Dan Anda juga mengatakan bahwa dengan secara tidak langsung itu juga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan negara-negara yang telah mendesain desain militer dan intelijen Israel itu sendiri, katakanlah Amerika Serikat ataupun Inggris yang paling berkepentingan terhadap eksistensi Israel. Nah, dari sini kita bisa ajukan pertanyaan, Pak Mustahid Hasim. Desain militer Israel itu adalah bisa dikatakan adalah desain NATO dan Uni Eropa kira-kira. Nah, apakah keberhasilan operasi Hamas ini bisa meruntuhkan kedikdayaan arsitektur militer NATO dan Uni Eropa? Ya, ini Ya, mungkin harus dijawab oleh Pak Mustahid ini. Silakan. ya, eh, ya memang saya pernah mengatakan ya di dalam tulisan saya bahwa apa yang dikatakan oleh Nikki Haley ya bahwasanya apa serangan operasi militer yang dilancarkan oleh pejuang Palestine Resistance Forces yang ada di Gaza ini kan mengancam kepentingan Amerika secara langsung. Itu bisa dibaca bahwasanya dia mengancam arsitektur intelijen dan juga militer Barat secara langsung ya, Barat ya Amerika, NATO dan sebagainya lah. Nah, eh, bukti itu saya mengatakan bahwasanya bukan hanya mengancam arsitektur militer eh, intelijen dan militer Barat, tapi juga sudah ada pengaruhnya secara geopolitik ya, secara geopolitik ketika Saudi Arabia yang sebelumnya dia akan menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi dia membatalkan setelah operasi itu. Tentunya Saudi Arabia juga mempunyai ahli-ahli lah ya, yang meriset apa segala macam, meriset semua apa yang terjadi, kemudian dia memutuskan tidak akan meneruskan normalisasi dengan rezim Zionis Israel. Ini saya baca ya, saya mengatakan bahwasanya pada dasarnya Arab Saudi dia tidak mau berhubungan dengan negara yang lemah, membangun aliansi dengan negara yang lemah. Dia lebih baik mundur lah kan gitu dan juga mungkin mencari alternatif yang lain dan arsitektur apa intelijen dan juga militer yang ada di negara-negara Timur Tengah yang bergantung kepada Amerika ini tentunya juga harus dikoreksi oleh mereka sendiri kan gitu karena kerapuhan yang terjadi karena prototipe kecanggihan intelijen dan juga militer Israel Eropa dan juga Amerika atau NATO ini adalah ya Israel itu sendiri sebagai sebuah prototipe kecanggihan arsitektur intelijen dan juga militer Israel. Nah, sekarang kan kita bicara tentang uh, Anda Anda menginginkan saya berbicara tentang arsitektur intelijen dan juga militer Barat ya. Nah, pertama ketika kita mau berbicara tentang arsitektur ya, kita berbicara tentang arsitektur apapun itu pasti kita akan berangkat pada pandangan dunia, ya, pandangan dunia, ideologi, budaya, yang itu kemudian terjemahkan dan termasuk juga tujuan-tujuannya. Nah, kita harus memahamin dulu nih, kan gitu bahwasanya eh, Amerika ini adalah empire dunia ya. Itu sebagaimana yang diakui oleh Biden. Biden mengatakan bahwasanya dalam sejarah manusia, empire Amerika ini yang terbesar dalam sejarah. Jadi
Amerika merasa bahwa empire yang dia miliki sekarang ini lebih besar dibanding empire Persia, empire Romawi, empire-nya Inggris ya pada sampai perang dunia kedua, dan sekarang ini adalah empire-nya Amerika. Empire-nya Amerika itu setelah perang dunia kedua kan gitu. Jadi Amerika ini adalah empire dan ideologinya itu adalah liberal demokrat. Ya, liberal demokrat, dan itu akan membentuk budaya. Yang kedua sebenarnya satu hal yang tidak disebutkan bahwasanya itu adalah white Christian supremacy sebenarnya. Nah ini kan supremasi dunia. Nah ini kan diterjemahkan di dalam, ini satu basicnya dulu nih, ya kan, basic ideologinya itu, dan kemudian diterjemahkan di dalam arsitektur militer dan juga intelijen di seluruh dunia kan gitu. Nah kalau misalnya kita ngelihat ya Amerika ini kan, ini sedikit saya agak lompat ya, karena kalau misalnya saya bicara secara detail analisis saya mungkin akan sedikit membutuhkan uh, banyak waktu. Tapi kita lihatlah ya, kita lihat bahwasanya karena Amerika seperti itu, dia membentuk komando-komando militer. Misalnya kalau yang ada di Timur Tengah adalah CENTCOM, Asia Pasifik, ya Sentral Komando Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Afrika seperti itu. Nah yang paling panas memang sekarang ini ya Eropa, karena sekarang terjadi perang dengan Rusia, dan juga sekarang ini yang Timur Tengah ini, spotnya adalah Israel itu sendiri. Dan gitu. Nah, ada problem ketika membangun militer, karena Amerika ini untuk mengontrol semua negara-negara yang berafiliasi dengan Amerika itu, dia mengontrol sepenuhnya, kan gitu. Dia mengontrol sepenuhnya. Ketika kita berbicara tentang supremasi, itu adalah salah satunya adalah supremasi teknologi dan juga supremasi militer, kan gitu. Jadi bukan satu ideologi yang di-share bersama dan semuanya mempunyai kekuatan, enggak. Sebenarnya yang mempunyai kekuatan utama ini cuma Amerika. Teknologi militer itu. Eropa itu tidak mempunyai teknologi militer, dan gitu. Ya kalaupun ada teknologi militer dibatasi oleh teknologi militer Amerika, tidak boleh dia melebihi teknologi militer Amerika. Begitu juga katakanlah semua negara yang berafiliasi lah, kayak katakanlah Indonesia ya. Indonesia meskipun tidak dibilang itu berafiliasi dengan Amerika ataupun Eropa, tapi dilihat dari produk militer yang dimiliki oleh Indonesia ini, Indonesia itu bagian dari, dianggap sebagai bagian dari itu, kan gitu. Karena salah satu negara itu bergabung dengan Amerika itu salah satu kan memakai produk-produk militernya. Nah, ketika dia memakai produk-produk militernya itu tidak bisa dipakai tanpa izinnya Amerika. Makanya setiap negara yang dia mempunyai, katakanlah Indonesia, dia mempunyai pesawat, mempunyai kapal, tidak mungkin Indonesia dikasih pemahak burunya kayak gitu, ya kan? Dia tidak udara juga, misalnya dia tidak mempunyai rudal dari udara ke udara. Jadi cukup pesawat, kapal kayak gitu misalnya, tapi dia tidak ada isinya, tidak bisa menyerang, kalaupun menyerang yang sangat terbatas. Nah ini kan menimbulkan problem, bahkan termasuk Jepang. Jepang ini kan sebenarnya kan dia mempunyai potensi kekuatan untuk membangun militer, ya kan, dan riset teknologi, tapi kan dibatasi. Sedangkan yang dihadapi oleh Jepang ini kan sangat besar, kayak misalnya Cina yang dia mempunyai sudah mempunyai hypersonic kan gitu. Bahkan Korea yang dia mempunyai nuklir, mempunyai balistik yang bisa menjangkau Amerika, misalnya seperti apalagi Jepang kan dekat kan gitu. Nah terakhir kan Jepang itu dia minta lisensi untuk bisa memproduksi rudal cruise misalnya Amerika Tomahawk kan gitu, yang sekitar 2.000-2.500 kilometer ya, atau 3.000 lah kayak gitu. Itu kan baru. Nah ini kan salah satu yang menyebabkan menurut saya kelemahan itu. Jadi Amerika yang harus selalu datang kan gitu kan. Sedangkan potensi-potensi negara yang berafiliasi dengan negara Amerika ini dia tidak bisa berkembang, kan gitu. Makanya kan ketika ada satu negara aja kayak misalnya Iran di Timur Tengah yang dia membangun kekuatan itu sudah mengganggu Amerika. Karena tidak ada negaranya yang mengembangkan
tidak boleh negara-negara yang lain itu mengembangkan militer. Kecuali sekarang ini kalau misalnya Amerika, ya kalau klubnya Eropa ya Prancis, terutama Prancis sama Inggris ya, Inggris sama Prancis lah kan gitu kan. Kemudian yang di luar itu, yang di luar satelit itu kan ya Cina Hmm. sama Rusia ditambah eh, Korea Utara dan Iran itu kan menjadi pemain baru karena dia bisa memproduksi militer kan gitu. Nah ini kan menurut saya konsep arsitektur militer yang dibangun oleh Amerika ini kan takonya di sini. Dia harus datang terus, dia harus supply terus kan gitu. Padahal banyak negara-negara yang dia punya Hmm. potensi itu tidak diaktifkan. Karena prinsip Amerika adalah tadi Hmm. hegemoni tadi, tidak boleh ada yang lain kan Sebentar Pak gitu. Musaid, Anda mengatakan bahwa pertama ya, Amerika itu adalah empire dan lebih tinggi dari Persia, Romawi dan Inggris, itu satu hal. Yang kedua adalah membangun supremasi kulit putih, superior artinya teknologi, itu harus number one. Sementara yang lain itu adalah secondary. Pertanyaan Iya. saya adalah bahwa apakah relasinya dengan Israel ya dalam konteks teknologi militer ini apakah secondary? Bukankah Iron Dome itu juga dibeli oleh Amerika Serikat? Artinya Israel itu sendiri juga sebagai negara yang independen, tidak di bawahnya Amerika dalam soal teknologi. Gimana Anda melihatnya? Iya, itu kalau misalnya Israel itu kan pengecualian ya, pengecualian. Kalau Israel ini pengecualian dari negara-negara yang lain. Kan tadi kan Israel ini kan di apa Israel itu menjadi prototipe lah, salah satu prototipe teknologi Amerika sebenarnya. Ya termasuk juga Israel sendiri karena Israel dikasih kebebasan untuk mengembangkan kan gitu. Hmm. Bahkan teknologi air defense-nya Israel itu lebih baik dibanding Eropa kan gitu. Maka kemarin kan Jerman kan dia mau beli baraknya Israel ya kan gitu. Hmm. Itu hanya Israel saja kan gitu. Tapi yang lain tidak dikasih kan gitu. Tapi dalam hal ini, apakah entitas Amerika itu dalam hal teknologi ya, itu satu entitas dengan Israel ya, satu komando, artinya komando dipegang oleh Amerika Serikat atau Israel sebagai komando atau bagaimana nih relasinya nih? Siapa yang Yang lebih jelas, berkuasa? Siapa yang lebih berkuasa dalam hal teknologi? yang jelas ya Amerika ya. Amerika mempunyai sumber daya yang lebih besar lah ya. Nggak bisa lah kan gitu kan. Memang sih ada kreativitas sendiri Israel mengembangkan, cuman kan secara umum kan masih di bawah jauh lah Amerika kekuatan teknologinya, pasukan sumber dayanya, ya kan risetnya, kemampuan produksinya kan gitu kan. Makanya kan Israel pun juga masih disuplai sekarang ini, ya kan kayak bom Mark 84 yang dipakai Israel untuk mengebom ini kan disuplai sama Amerika Hmm. kan gitu. Oke, Ini baik, kan baik, baik, Pak Mustajid, kita bisa langkah untuk menjawab tentang pertanyaan pertama tadi sudah kira-kira sudah cukup ya, jawabannya sudah cukup bahwa ini membuktikan bahwa tidak hanya mengancam. meruntuhkan ya kedikdayaan teknologi Israel, tapi juga Amerika Serikat itu sendiri. Anda sudah Uh, menjawabnya. Kita masuk pada yang faktual Enggak dulu saja. Yang yang faktual, yang faktual. Jadi biar masuk pada pembahasan yang terjadi sekarang contoh nih. ya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya. Kenapa strategi Israel pasca operasi Hamas itu begitu brutal ya? Apakah ini menandakan bahwa Israel tidak memiliki opsi lain? Ya, tidak punya opsi. Israel tidak punya opsi yang lain selain mengebom sipil Gaza itu. Jadi dia argumentasinya mereka yang menurut saya tidak masuk akal. Siapa saja yang dia mendukung Hamas itu harus dihabisin juga. Nah, masyarakatnya itu kan kebetulan kalau misalnya kita lihat pemilu ya Hmm. dulu yang bisa mengalahkan Mahmud Abbas ini kan didukung oleh warga Gaza kan gitu. Nah, warga Gaza itu semuanya karena pendukungnya Hamas mereka harus dihabisin. Menurut saya ini kan satu hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa terima oleh akal sehat lah. Artinya ini Nah ini jalan buntu ya, mengebom dengan membabi buta itu jalan buntu jalan buntu, jelas dan jalan buntu. untuk menginvasi ya pada Gaza ini kan sudah masuk pada Iya, hari itu ke-11 gitu kan.
Ya, itu Dan sebentar, dan Amerika Serikat sendiri sudah menyatakan akan mendukung, Inggris menyatakan akan mendukung invasi darat ke Gaza. Tetapi sampai nah, detik ini tidak diputuskan. Ini apa yang menyebabkan ini tidak jalan ini? yang menyebabkan tidak jalan kan saya sudah bilang sebelumnya ya. Saya sudah bilang sebelumnya bahwasanya eh, katakanlah itu bisa diperbaiki ya kan sebelumnya kan sudah ada simulasi kan. Simulasi ya kan kalau misalnya ada serangan darat kemudian eh, Hizbullah, kemudian Syria yang di dataran tinggi, terus juga yang di timur barat itu semua nyerang Israel, ini kan Israel akan kolaps kan gitu. Makanya kan dia butuh waktu untuk mempelajari, Hmm, ya kan? Dia butuh waktu untuk belajar dan caranya dengan marking marking bagaimana Iran tidak bisa terlibat langsung. Nah, hmm, memang salah satu strateginya Macron kan pernah mengancam ya di berita-berita ya katanya Macron mengancam secara langsung Syria akan diserang. Nah, memang salah satu titik lemahnya Syria nih kan gitu kan. Jadi ketika Syria diserang, Iran kan tidak bisa secara langsung nih ngebantu Syria nih kan kayak gitu. Kecuali kalau yang diserang Iran, Iran akan langsung bisa melawan melawan Israel kan gitu. Nah ini kan salah satu kan titik lemahnya itu kan Syria katanya Syria kan mau diserang. Nah, ketika Syria diserang, ketika diserang CIA ataupun juga Israel tidak mengaktifkan kelompok-kelompok yang anti Assad atau kelompok ISIS, kelompok Jabhat Nusra, Al Qaeda segala macam yang ada di Idlib, kemudian Amerika yang ada di Tanaf Bes, kemudian juga Turki atas nama dia menyerang Kurdi ya. Bahkan bisa aja atas nama menyerang ISIS sebenarnya nanti Turki menyerang Syria. Ini kan bisa bisa dimainkan oleh oleh Amerika nih kan kayak gitu untuk mengalihkan perang ini. Ada juga pengalihan perang yang dibilang sama Blinken. Blinken dia seminggu yang lalu dia memberikan pernyataan bahwasanya dalam waktu dekat Azerbaijan akan menyerang Armenia. Akan menyerang Armenia itu kan yang di yang dicita-citakan oleh Azerbaijan itu kan dia menyerang Syunik provinsi Syunik itu untuk membuat koridor antara Nahchivan dengan Azerbaijan sehingga dia terhubung langsung dengan Turki. Ini kan yang diwanti-wanti sama Iran. Iran dengan tegas dia tidak mau ada perubahan batas negara, ya, batas negara secara internasional jangan dirubahkan gitu kan. Nah, ketika itu diserang itu kan mengecoh Iran untuk perang dengan Azerbaijan. Jadi main apa ya? Kira-kira Amerika terhadap Iran itu main kucing-kucingan lah kan gitu. Kayak hmm, sebenarnya Israel juga merasa Iran main kucing-kucingan ya dengan Hizbullah apa segala macam dengan Gaza ini kan. Nah, ini kan sama-sama nih. Nah, itulah mengapa banyak pengamat yang mengatakan ini akan spillover ke beberapa negara kan gitu. Bahkan Putin sendiri ini kalau diteruskan perang ini akan spillover ke beberapa negara dan ini bisa merubah peta. Cuman kan petanya ini menguntungkan mana kan kayak gitu. Israel kan ya inginnya merubah peta kan gitu. Palestina jelas ingin merubah peta. Ya kan paling enggak katakanlah dia bisa menguasai 40 kilometer dari batas Gaza yang di Lebanon Selatan atau Israel Utara ini Israel mundur mundur 30 kilo atau 40 kilo sehingga pengungsi yang ada di Lebanon dan Syria itu dia bisa balik lagi ke ke tanah pendudukan atau ke wilayah Israel sekarang ini itu juga bisa terjadi kayak gitu. hmm. Jadi semua ingin merubah peta kan gitu kan petanya itu akan Hmm. menguntungkan mana akhirnya kan gitu. Ya, dalam arti begini, posisi masing-masing ingin mengubah peta dan itu hanya bisa terjadi ketika terjadi eskalasi perang, kan gitu. Tidak Ya, ada pilihan lain ya selain betul. perang itu kan. Nah, dalam Ya. hal perang nih, eskalasi yang besar nih, menurut Anda ini apakah bisa dibatasi hanya empat front saja ini? Kira-kira apakah empat front ini cukup untuk menyelesaikan masalah tanah pendudukan Israel ini? Bisa, Selesai. bisa, Kenapa Anda bisa bisa. mengatakan begitu? Ya kalau kita misalnya kan perang antara Hizbullah dengan Israel ya tahun 2006.
Misalnya kan mantan diplomat Inggris Alistair itu Crop ya, mantan M16 juga yang pernah jadi duta besar di Israel. Dia bergaul dengan Mossad, dengan militer Israel. Dia mengatakan bahwasanya tahun 2006 tuh salah satu kekalahannya Israel itu karena Hizbullah itu mempunyai teknologi yang lebih tinggi dibanding Israel. Teknologinya apa yang dia sebutkan, bahwasanya teknologi ketika dia bisa mengontrol pembicaraan, eh, mengintercept ya, mengintercept semua pembicaraan militer Israel. Dan dia juga bisa memecahkan kode sandi intelijen Israel ketika dia mengirim pesan ke Lebanon dan Lebanon mengirim pesan ke Israel. Jadi antara intelijen Israel yang ada di Lebanon dan juga yang ada di Israel sana lah pusatnya kan. Dia kan saling mengirimkan, menginformasikan kan. Ini semuanya bisa diintercept, semua bisa decoding bisa dilakukan oleh Hizbullah. Ini kan dan trennya itu kan makin tinggi. Trennya itu kan tinggi. Jadi kalau misalnya Anda melihat teknologinya Hizbullah itu trennya tinggi, ya Anda lihat trennya teknologi Iran tinggi. Ketika teknologinya Iran tinggi, ya sekarang kan gini, contoh ya, yang dekat saja, Yaman misalnya. Yaman ini kan dikeroyok sama negara-negara Arab. Ini kan komandonya kan langsung Amerika dan Israel sama Inggris, ya kan? Dikeroyok dengan mesin militer kekuatan intelijen Eropa, NATO, untuk mengalahkan Houthi atau mengalahkan Ansarullah. Tapi sampai sekarang Ansarullah masih tetap berdiri, dia punya pemerintahan di sana dan dia menunjukkan kekuatan militernya yang lebih besar. Hampir semua produk-produknya, rudal yang ada di Ansarullah itu ada kesemaannya dengan produk-produk rudal yang dikeluarkan oleh Iran. Dan gitu. Begitu juga dengan rudal-rudal yang dimiliki oleh Hizbullah itu ada kesamaannya juga dengan rudal-rudal yang dimiliki oleh Oke, Iran kan gitu. oke, Nah, Mbak. berarti kan Ya, berarti bisa kan bisa ditangkap Pak Mustai. Jadi oke, balik lagi ke iya. awal. Jadi memang ini kita butuh mereview kembali ya tentang postur dari desain intelijen dan militer NATO itu sendiri dengan bukti-bukti tadi Pak Mustai sudah menjelaskan. Mungkin ada mungkin lagi ya bukti-buktinya, misalnya kan ya sekarang ini di Ukraina jelas kalah ya kan, tidak ada yang mengatakan bahwasanya Ukraina itu adalah menang terhadap Nah, ini terhadap ada apa tren terhadap menarik ini. Israel. Kalau misalnya biasa kan politik militernya Amerika itu ketika membuat suatu perang ya kan memprovokasi kemudian pergi kan gitu. Ukraina Hmm, sepertinya juga mau ditinggalkan Amerika dan sepertinya spot perang itu sendiri akan berpindah ke Israel dan Israel sendiri itu berbeda dengan Ukraina karena jantungnya kan di iya, Israel ya. Pusat iya. kekuatannya kan di Israel. Apakah ini Iya. bisa dikatakan pertaruhan ya, pertaruhan nama baik, nama besar dari NATO itu sendiri dan lebih lebih Eh, besar gitu loh, lebih besar. Taruhlah begini, NATO berhadapan dengan Rusia kan, itu selevel lah kan gitu. Nah dalam hal Israel ini kan seolah-olah NATO dalam hal ini Amerika langsung berhadapan dengan Iran itu sendiri. Apakah bisa bisa dikatakan bahwa kalau misalnya ini katakanlah Iran yang bisa mengungguli artinya kan akan naik pangkat kira-kira Iran ini. ya sebenarnya Tesnya di sini. Iran, ya betul, pastilah dia naik pangkat lah Iran dianggap. Ya karena kan Iran kan juga menang perang dengan NATO di Syria ya. Perang berapa tahun tuh dari 2011 ya, sampai sekarang ya, meskipun belum selesai benar ya. Perang Iran dengan NATO katakanlah di Irak ya dengan proxy war ya. Itu kan menang juga Iran kan. Ini kan menandakan bahwasanya ya kita kan kelihatan kerapuhannya, apalagi juga Amerika juga kalah sama Taliban aja kalah kan gitu, meskipun 20 tahun dan jajah ya kan, dan dia punya kekuatan militer juga, dia apa katanya ada 200.000 militer Afghanistan waktu itu yang sudah dididik oleh Amerika semuanya dengan peralatan Amerika, tapi kalah sama Taliban. Apakah kalah itu karena perang intelijen atau kalah militer? Benar-benar nggak ada perang, sedikitlah perang itu diambil saja oleh Taliban, dan itu kan mempermalukan Amerika.
kan gitu. Jadi wajar ketika saya mengatakan bahwa saya ini mengancam, ya kan, mengancam apa desain arsitektur intelijen dan militer NATO itu sendiri atau Barat itu sendiri kayak gitu. Baik Pak Mustahid, menarik sekali pembicaraan kita. Ah, Dua segmen sudah kita lalui ya. Pertama ah. tentang apa moral ya, moral juga kira-kira politik Israel itu sendiri juga. Boleh ada satu lagi nggak? Ada satu tambahan nggak? Apa ini Satu kira-kira? lagi. Jangan lama-lama, ini Ketika waktu kita sudah ya habis nih. ketika Anda bilang bahwasanya kenapa ini kok Israel kok seperti dipertaruhkan ya, karena salah satu kunci menguasai dunia itu adalah menguasai wilayah tengah ini. Ini kalau kita lihat di bahasa bahasa Eropa itu kan Middle East atau Asia Hmm. Barat, ini kan di wilayah Hmm. pertemuan Asia, Afrika dan juga Eropa. Tapi kita belum selesai juga. Jadi Nanti ketika ada 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 uh, ada informasi begini. Ini ketika sudah selesai pekerjaan Amerika di West Asia akan berpindah ke Asia Pasifik. Jadi tidak akan hmm. kehilangan pekerjaan Amerika sepertinya. Dan ini penting sekali ya untuk dibahas pada segmen selanjutnya ini. Ya, insya Allah. Oke, makasih Pak Insya Allah. Musaid atas Oke, waktunya. makasih, makasih. Terima kasih Yo. Pak Ma'ruf atas kesempatannya. Terima kasih.